Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisna Aminat Marani dari 1144 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam. Tokoh-tokoh pembaruan Islam yang saya jelaskan adalah Sultan Mahmud II dari Turki. Sebelum itu saya akan menerangkan dulu biografi Sultan dan sejarah kehidupan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-33 dari Kesultanan Utsmaniyah dari 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Sultan Mahmud lahir pada 20 Juli 1785 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Beliau meninggal pada 1 Juli 1839 di Istanbul, Turki. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Abdul Hamid dari kebangsaan Utsmaniyah. Pemerintahannya diakui untuk reformasi administrasi, militer, dan fiskal yang ekstensif yang dia terapkan, yang memuncak dalam keputusan Tanzimat yang dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu Abdul Majid I dan Abdul Aziz. Diangkat menjadi sultan pada tanggal 28 Juli 1808, yaitu menggantikan kakaknya Mustafa sampai ia meninggal. Ayahnya bernama Salim III atau Sultan ke-31. Sultan Mahmud II dipandang sebagai pelopor pembaruan di Daulah Utsmani. Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama terlintas dalam pikirannya. Pembaruan dilakukannya secara sungguh-sungguh, dimulai dalam bidang militer, tradisi, pendidikan, hukum, dan ekonomi. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional antara lain yaitu pengetahuan agama, pengetahuan pemerintah, sejarah dan sastra Arab, Turki dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 839. Pembaruan di Kerajaan Utsmani abad ke-19 sama halnya dengan pembaruan di Mesir, juga dipelopori oleh raja. Kalau di Mesir, Muhammad Ali Pashalah raja yang melopori pembaruan. Di Kerajaan Utsmani, raja yang menjadi pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintah Kerajaan Utsmani bertambah kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama ada dalam pikirannya. Sebagai sultan, hal yang pertama yang menarik perhatiannya ialah pembaruan di bidang militer. Pemikiran atau ide pembaharuan terhadap kemajuan Islam. Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan dalam organisasi pemerintahan di bidang pendidikan seperti menambahkan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah, mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, sekolah pembedahan, dan mengirim siswa-siswa ke Eropa. Dalam bidang militer, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah militer tahun 1830 Masehi dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Eropa dan Rusia. Kemudian Sultan mendirikan akademi militer di tahun 1840. Pengembangan pendidikan kemiliteran ini di samping didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Sultan Mahmud II juga mengirim pelajar-pelajar ke Eropa untuk mendalami ilmu kemiliteran. Di bidang pendidikan,
Selain telah berdiri madrasah yang mengajarkan pendidikan agama, kemudian didirikan pula sekolah-sekolah umum yang secara intens mengkaji materi pelajaran umum. Perubahan lebih kuat dalam tradisi Utsmani. Pakaian kerajaan yang ditentukan untuk sultan dan pakaian kebesaran yang biasa dipakai menteri dan pembesar-pembesar lain diganti dengan pakaian yang lebih sederhana. Hal berpengaruh terhadap berkurangan kesenjangan sosial, termasuk menjauhkan kebiasaan pejabat pemerintah dari sifat glamour dan berlebihan. Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II terbukti berhasil. Bangsa-bangsa Eropa terkejut dengan perubahan cepat yang diraih oleh Daulah Utsmani, dan hal ini kemudian memberikan pengaruh kepada bangsa-bangsa Islam lain untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Dapat disimpulkan juga pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Keempat, mendirikan sekolah maktebi makrif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan maktebi ulumi edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan ucapan dalam mempresentasikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.